orang musafir dan jika singkat safirnya sekalipun, maka disunatkan baginya pada subuh Jumat dan subuh yang lainnya membaca surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Berarti kalau orang musafir pada subuh Jumat, itu bagi mereka dapat pahala sunnah membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama pada rakaat pertama salat subuh, dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua salat subuh Jumat dan juga subuh lainnya. Nah, berarti kalau orang mukim, sunnah bagi mereka membaca surah apa tadi? Surah As-Sajadah, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabi ya. Nah, dan Hal Ataka Hadisul Ghasiyah. Itu bagi orang mukim. Bagi orang musafir itu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ya. Karena warid hadis pada yang demikian itu. Dan jika ada ia dhaif sekalipun, walaupun ada hadis tersebut lemah sekalipun. Dan warid pula di dalam hadis yang lain. Ada juga tercantum dalam hadis yang lain bahwa Nabiullah SAW membaca di dalam subuh safirnya surah Al-Falaq. Dalam hadis lain ada juga Rasulullah membaca dalam subuh Jumat, dalam subuh safirnya surah Al-Falaq di dalam rakaat yang pertama dan surah An-Nas di dalam rakaat yang kedua. Maka nyatalah daripada demikian itu bahwasanya orang yang musafir dikabarkan pada subuhnya antara membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Nah, dan antara membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, tetapi surah Al-Falaq dan surah An-Nas terutama karena warid daripada hadis ya baginya. Karena terkuat sunnah apa nih? Dan lagi pula karena orang musafir diringankan pada sekalian qiraahnya. Orang musafir berarti tidak diberati membaca yang panjang-panjang, hanya dibaca yang pendek-pendek saja. Karena Rasulullah melakukan hal seperti itu. Nah, bagi orang mukim disuruh baca yang panjang-panjang pada subuh Jumat. Itu terafzal kayak cerita tadi ya, Alam Tanzil dan Hal Ata tadi ya. Hal Ata nggak salah 24 ayat kok. Alam Tanzil ayat Sayyadah ya. Coba abang baca itu satu lagi. Isya malam Jumat membaca surah Al-Jum'ah pada rakaat yang pertama dan surah Al-Munafikun. Ya. Rakaat yang kedua. Dan juga pada maghrib malam Jumat membaca surah
rakaat turun pada rakaat yang pertama dan sunnah dan Dikit lagi. pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Dan demikian lagi. Demikian lagi sunnah membaca surah yang Tersebut yang itu tersebut itu pada sembahyang surah subuh dan maghrib dan tawaf dan ihram ihram dan dan istikharah oh, dan disunahkan pada Isya malam Jumat ya. Isya pada malam Jumat membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat yang pertama. Surah Munafikun pada rakaat yang kedua. Dan sunnah pada maghrib pada malam Jumat membaca surah Al-Kafirun. Ya, jangan lupa maghrib itu Bang ya. Surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat yang pertama ya. Dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Itu pada malam Jumat. Maghrib Jumat. Dan demikian lagi sunnah membaca surah yang tersebut itu pada sembahyang sunnah subuh. Juga sunnah membaca surah yang tersebut itu pada sembahyang sunat subuh dan maghrib, dan sembahyang sunnah maghrib ya, dan tawaf dan sembahyang sunnah tawaf, dan ihram pada sembahyang sunnah ihram, dan istikharah. Sembahyang apa istikharah tuh? Tak hujan ya, tak hujan. Sunnah membaca ayat-ayat yang dibilang tadi, surah yang dibilang tadi. Ini maghribnya baca Al-Kafirun. Yang mana surah Al-Kafirun? Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal pada rakaat pertama itu kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Pada maghrib juga pada sunnah maghrib ya. Rakaat yang kedua maka kita baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad pada fardu dan pada sunnahnya. Nah, itu pada Isya Al-Jumu'ah ya, surah Al-Munafikun. Hafal gini Bang tuh surah Al-Munafikun. Surah Al-Jumu'ah hafal gini Bang? Masalah besok maghrib kemari lah Bang, hafal Al-Quran dari sini. Sama anak-anak ya, hafal semua itu. Dan pada sunat tawaf, pada sunat ihram, pada sunat salat istikharah juga dibaca surah-surah yang sudah ditentukan tadi ya.